podcast. Yoi, menghasilkan Ngabuburit. Apa sih Ngabuburit? Ngabuburit itu sebuah podcast yang menemani kalian menanti buka puasa biar kegiatannya itu positif ya, walaupun gue yakin nggak terlalu banyak juga hal positif dari mulut gue, tapi ya lumayan lah buat nunggu-nunggu buka ya. Dan bintang tamu hari ini sangat luar biasa, seorang YouTuber, seorang konten kreator, salah satu yang terbesar se-Asia. Siapa lagi kalau bukan Atta Halilintar. Halo, apa kabar bro? Halo, akhirnya gue ditanya juga dari tadi. Iya kan, sabar dulu kan, ada opening begitu. Ada openingnya ya. Jangan tahu-tahu masuk bang. Tapi saya merasa terhormat banget bisa datang ke sini. Wah, kami juga sangat-sangat terhormat mencari jadwal Atta Halilintar yang sangat sibuk. Ini bisa aja enggak habis juga. ini mau ngontrol pembangunan di Kalimantan kan ya? Itu kata siapa tuh? Berita dari mana? Ngapain bangun apa? Enggak ada. Enggak ada. Enggak, biar kelihatan keren di video aja. Enggak. Ya udah iya deh. Kan parah banget emang. Ngontrolnya emang kegiatannya sibuk banget. Bang Atta Halilintar ngeri banget. Kayak milih-milih bandana ya kan. Terus juga mau rambut apa, warna apa. Selanjutnya itu kan itu sulit banget. Sangat sulit sekali. Bener. Tapi akhirnya kita bisa mendatangkan luar biasa, senang banget gue. Respect banget. Enggak lah, gue yang seneng bisa ketemu bintang Emoni yang lagi viral-viralnya dengan kelucuannya. Dan jangan digituin bang. Dan kalau podcast nggak lucu kan beban juga guanya. Oh iya, biasa aja. Tapi biasa lucu banget bro. Aduh, Allahu Akbar lu. Bener-bener lucu. Lu biasa sekali ngomong lucu tuh. Allahu Akbar. Kalau di Instagram tuh ya lucunya tuh sampai orang tuh nonton berkali-kali bro. Pasti ini lucu banget. Makanya gue langsung datang di episode pertama karena ini lucu sekali. Allahu Akbar. Lu nambah enak banget lu ngomong begitu doang kan, jadinya gue yang beban ini. Kalau nggak lucu dicopot. Stand up paling lucu sekarang. Ih, lihat aja lu rambut lu gue semir hitam, lu lihat aja lu. Kayak bikin gue beban aja. Ini jarang-jarang nih kesempatan ada manusia normal bisa ngobrol dengan manusia yang 20 juta subscriber. Waduh, enggak juga. Gila, kayak lu nih anak sulung dari 11 bersaudara bang. Iya, 11 bersaudara. Emang rajin sih orang tua saya. Rajin, betul ya. Tanpa mendidik anak, membuat anak untuk jadi anak-anak yang baik. Betul. Kebetulan perpaduan antara ayah dan ibunya Bang Atta ya produktivitasnya tinggi gitu ya, menghasilkan sangat produktif, kerjasama yang baik lah begitu. Mencetak anak-anak yang harus bisa mandiri gitu. Respect banget. 11 bersaudara bang. 11 bersaudara. Abang Atta ini umurnya berapa sih bang? Saya sekarang 25 dengan 11 adik. Pokoknya perbedaannya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi habis ngelahirin, oke kita istirahat dulu bentar, lanjut lagi. Kenapa saya bisa bilang begitu bang? Karena bang keluarga saya juga banyak bang. Oh banyak juga. Berapa keluarga? 9 bersaudara. Wah kena, pokoknya kena. Nadanya lucu, kena. Bener. 9. Lu anak keberapa? Pertama. Anak keempat. Oh, lu di tengah-tengah. Oh, sama kita cowok pertama. Tapi kalau keempat tuh di tengah-tengah ya. Kalau tapi nggak enaknya Bang Atta kan apa ya? Berasal dari keluarga sukses bang. 11 anak tuh enak. Banyak ya Allah bang, keluarga gua bang. 9 anak. Bagaimana itu mandi ngantri bang? Kayak kos-kosan. Aduh. Tapi saya ngerasain sih itu, karena dulu tuh sebelum sukses ya, itu dulu kita sempet naik angkot tuh. Hah? Waktu lagi ngetokin angkot, karena kita segerombolan nggak mau angkot, nggak mau berhenti. Jadi kita dulu mau naik kendaraan umum nih, angkotnya tuh nggak mau berhenti. Kadang ngeliat terlalu banyak. Terlalu banyak. Itulah isi. Gua kalau jalan keluarga dikira ini bang rombongan manasik. Yang guru yang ngajarin anak-anak kecil gitu karena banyak banget anaknya. Kalau di saya tuh di depan rumah sangkan orang sempet sangkan tangga tuh santren. Kita kan dulu pindah-pindah tuh. Ini bang santrinya dipindah-pindah mulu. Tapi itulah anak banyak tuh ada hiburan, ada cerita biasanya. Kalau jadi bahan stand up tuh bagus sebenarnya. Parah sih bang. Parah. Stand up gue banyak yang berasal dari situ. Lu 11 pasti sering berantem dong. Ya
Kalau depan kamera sih dijarang-jarangin ya. Jarang-jarangin ya. Kalau depan kamera. Tapi kalau asli maksudnya kan namanya banyak orang dalam satu wadah, pasti konfliknya juga berbeda. Iya, tapi kalau kita jarang berantem, kita lebih seringnya tawuran ya. Kan gak banyak Bang. Kalau berantem kan satu-satu. Itu kan banyak. Tawurannya bawa gear gitu ya. Astagfirullah. Jadi ya cukup Bagus banyak. Bener emang lu ya jawabannya ya. Makanya waktu sebenarnya kan keluarga Gen Halilintar itu sukses, alhamdulillah sedikit bisa dibilang berhasil. Kita nggak pernah bilang sukses sih. Berhasil itu mungkin yang diceritakan orang sukses itu kan di awal tahun-tahun 2015. Oh di situ. Iya 2015. Sebelum itu kan lagi namanya zaman-zaman kita berusaha. Jadi banyak banget tuh cerita-cerita. Ada yang akhirnya dipinjemin mobil, tapi mobil itu ya misalnya kursinya 4, tapi dimasukinnya 11 kan. Jadi satu orang mangku 2 orang. Bentar Bang, berarti ada momen-momen Atta Halilintar dan keluarga nggak sewau sekarang. Wah, ada banget itu. Jadi kan aku pernah sampai aku nulis buku, pernah nulis juga Draw My Life atau apa. Jadi keluarga aku tuh lika-likunya keren. Jadi waktu aku lahir susah. Lahirnya itu di Depok. Di Dumai, cuman besarnya di Depok. Dumai itu Riau ya? Dumai itu Riau, di Dumai, di rumah nenek. Dan itu naik bus ke Jakarta karena harus di Depok itu dulu orang tua dua-duanya kuliahnya di Depok. Dua-duanya orang pintar, beasiswa masuk UI. Wah, respect. Cuman orang papa itu dari orang susah, mama itu orang ada. Dan satu perusahaan. Jadi kayak misalnya orang tuanya bapak di direktur, orang tuanya orang tua mama direktur, orang tuanya papa itu ya nggak setinggi ini gitu. Waduh. Nah, cinta mereka ini keren gitu loh. Jadi waktu dia ngelamar ditolak sama bapaknya mama saya. Wajar lah karena wajar kan perempuan gitu karena harus S1 dulu, harus S2 dulu baru boleh nikah. Tapi karena cintanya luar biasa mama saya ini, walaupun udah diancem nggak nanti mobil ditarik, rumah apa kartu kredit semua ditarik, apa fasilitas ditarik, dia tetap mau hidup susah bareng ayah saya. Ini jarang loh pasangan kayak gini. Dan lu tahu nikahnya di mana? Nikah massal. Jadi ayah sama ibu saya itu berarti nggak dibantuin sama bapak dari ibu. Enggak, jadi karena nikah massal, akhirnya waktu mereka nikah massal, masih ingat lagi ceritanya, mas kawinnya itu adalah Qul Huwallahu 3 kali. Dan sampai malam pertamanya aja nggak tahu di mana, karena nggak ada duit buat nyewa hotel pun nggak ada gitu loh. Jadi memang nikah massal pas duit 10.000 kata ayah saya tuh. Jadi nikahnya tuh di Masjid Pondok Indah, nikah massal gitu rame-rame ganti-gantian. Nah itulah lahir dari awal mulanya keluarga Gen Halilintar. Makanya gue baru tahu tuh kenapa orang tua saya anaknya banyak, karena memang mereka tuh memperjuangkan cinta itu susah. Jadi ini cinta yang susah, ditolak di ini. Baru setelah 2 tahun baru keluarga baik-baikan setelah membuktikan. Gila ternyata berat banget ya. Berat dulu awal-awal. Gue ngeliat cuma kilau-kilaunya Gen Halilintar kayak wah ini keluar negeri, ternyata dulunya menempuh jalan yang luar karena biasa. kita nggak bisa ceritain terlalu kesusahan di sosial media. Ketika kita menceritakan kesusahan tuh nggak ada yang nonton bro. Orang tuh pengen lihat kita tuh seneng, bahagia, punya ini punya itu. Kenapa konten yang kalau kita bikinnya berbau materi itu akan view-nya gede, tapi konten yang kalau kita tentang pelajaran, tentang motivasi, tentang pelajaran sekolah, tentang agama, pasti view-nya dikit. Kebanyakan ya, bukan bilang pasti, tapi kebanyakan. Tapi konten-konten yang receh-receh, yang prank-prank, yang gini-gini, view-nya banyak gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri memang masyarakat nggak bisa kita lihatkan susahnya kita ini itu nggak bisa. Dan berarti salah satu PR bagi para konten creator ya untuk mengedukasi, tapi dengan cara entertaining. Nah itu tapi tetap susah. Jadi karena mendidik dan entertain kan 2 hal yang beda. Kan? Kadang-kadang hal-hal entertain tuh nggak semuanya mendidik kebanyakan. Namanya juga hiburan. Namanya hiburan. Adanya orang milih hiburan kan salah satunya karena mungkin capek belajar. Iya. Maksudnya jadi belajar hiburan belajar lagi. Makanya kadang-kadang kalau dibilang kita mau kontennya mendidik semua nggak ada yang nonton. Betul. Kalau hiburan juga kita bisa juga dibilang wah masa kayak gini amat sih gitu. Padahal view-nya gede-gede. Nah itu dilema seorang konten kreator. Jadi yang menjadi PR-nya adalah kita harus meyakinkan masyarakat untuk
merubah stigma agar lebih menghargai proses gitu kan. Bener. Karena siapapun termasuk Bang Atta dan lain-lain yang sekarang naik ada titik-titik gitunya ya Bang. Ada pasti, karena aku yakin biasanya kalau lahirnya itu seneng, nggak akan fightnya nggak akan kayak orang biasa. Karena haslinnya beda bro. Jadi kayak kerja kerasnya. Makanya gue selalu bilang, lu jangan kecewa kalau lu nggak lahir dari keluarga ada. Semoga keluarga ada itu datangnya dari lu. Gila. Jadi jangan nyerah ya kan bro. Betul, kita kan banyak ngeluh, lu enak datang dari keluarga ini, gua kayak gini. Karena ngomong gitu lu nggak akan jadi apa-apa. Biar kita yang bikin keluarga kita ada gitu. Respect. Jadi kalau kita nggak bisa lahir di keluarga ada, paling tidak kita melahirkan seseorang dari keluarga yang ada. Ih, ngeri banget lu bro. Amin. Udah langsung pindah acara motivasi aja Bang. Tapi kalau gue kebanyakan ngomong gini di YouTube nggak akan ada yang denger, maksudnya nggak semua. Iya maksudnya makanya kita harus siasati di mana sih kita masukin yang mendidik, gimana sih kita bisa masukin motivasi, gimana sih kita masukin inspirasi, gimana sih kita masukin semangat. Tapi kalau kita ngomong banget kayak gini, nggak ada yang denger, turun view-nya. Berarti itu merupakan PR yang panjang. PR banget. Walaupun aku pribadi juga banyak sih perubahan di kontenku kan dari dulu mau ke sekarang. Ya kita kan selalu belajar ya. Dulu saya kayak ternyata gini, saya dulu aneh banget deh. Nah, iya. Gini, ya alay banget. Semua orang pasti ada titik di mana dia alay, di mana dia tidak baik, star syndrome, di mana dia masih pengen membuktikan, di mana dia nanti satu sisi in the end kayak apa yang kita capai ini kalau nggak bermanfaat buat orang, buat apa? Buat apa sih kita? Buat apa sih kita hidup? Kita bisa beli ini beli itu, apalagi kebahagiaan itu nggak akan habis, nggak akan puas-puas gitu. Pengen tuh nggak akan selesai. Itulah nafsu. Makanya sekarang mungkin diriku sendiri juga menetapkan gimana aku jadi content creator yang bisa bermanfaat buat banyak orang, bisa menghibur, bisa mendidik. Kalau bisa aku bisa dengan adanya konten-konten aku tuh bisa menghidupi membuka banyak lapangan kerja juga. Itu target hidup aku dari kecil soalnya. Karena kan subscriber lu kalau gue lihat ya Bang, banyak yang dari kalangan muda ke bawah di bawah. Itu kan berarti kan termasuk apa ya? Gue nggak tahu menyikapinya, mungkin bisa dibilang adik virtual lu ya. Lu juga tetap ada kewajiban memberikan contoh yang baik. Gimana sih Bang rasanya punya tanggung jawab sebesar itu tuh? Sebenarnya kalau dibilang susah gampang karena channel saya ini termasuk segmentasi tercrowded. Segmentasinya crowded. Jadi ada segala macam. Ada anak-anak, ada remaja, ada remaja tuh sampai mahasiswa. Sekarang channel saya tuh termasuk paling gede emak-emak. Sekarang nih sekitar 2-3 tahun terakhir, 2 tahun lah. 2 tahun terakhir tuh emak-emak lagi banyak. Karena mama sekarang udah mulai pindah nih dari suka nonton sinetron. Dari TV ke YouTube. Sekarang udah pada mama kan nonton YouTube. Betul. Apalagi dengan ada smartphone yang murah banget. Parah banget yang Ion Plus itu kan. Iya, murah banget. Jadi mama di rumah lebihan sayur ditabung beli pulsa, langsung bisa internetan puas. Gue kenceng. Sering dimintain hotspot sama mama gue. Tapi lancar karena pakai Ion Plus. Bisa banget lu. Tapi emang iya sih. Gue juga sampai sekarang paling kenceng main game aja Mobile Legends smartphone. Bayangin aja kayak gitu mama gimana sekarang nggak pindah Pak. Iya. Udah murah nonton YouTube, dia bisa nonton acara TV apa aja, nonton ini, nonton itu, nonton saya. Nah itulah membuat sekarang emak-emak mungkin smartphone ini salah satu yang membuat emak-emak banyak pindah ke YouTube. Kemarin pemenangnya aja kebanyakan emak-emak juga. Betul, emak-emak semuanya. Emak-emak ini paling kuat bro di Indonesia. Betul. Setiap keluarga, setiap orang dilahirkan dari sebuah sosok bernama emak. Jadi emak-emak ini paling kuat. Tapi emang seru sih kalau ngebahas segmentasi kan, karena gini, kadang-kadang misalnya nih kita bikin konten prank, itu kebanyakan yang nonton anak-anak. Kalau kita bikin konten talk show, motivasi yang nonton kayak kemarin sama Sandi Uno, Pak Jokowi, sama orang-orang yang istilahnya yang pembahasannya tuh berat tentang bisnis, keuangan, itu nonton bapak-bapak. Tapi ketika kita drama percintaan sama keluarga, itu nonton mama. Dan itu semuanya berkumpul di satu channel. Makanya kita nggak bisa pastikan. Makanya kadang-kadang kok views di ini misalnya 1 juta, di ini 2 juta, di ini 5 juta, di ini 15 juta. Kok bisa beda-beda gitu bang? Ya karena tergantung segmentasinya, dia mau nonton yang mana. Hatta hari ini nguploadnya tentang mobil, anak cowok-cowok datang. Hari ini tentang sama keluarga, emak-emak datang. Hari ini kontennya
Jadi kalau misalnya gue sama keluarga belum tentu yang cowok-cowok ini mau nonton. Iya, Tapi kalau tentang otomotif, wah mobil sport apa, lu ada gitu loh. pikiran mecahin channel gitu nggak sih? Channel khusus untuk otomotif, ini channel khusus untuk keluarga gitu. Jadi nggak berkumpul di satu itu. Kalau menurut gue gini, kan 1 bulan itu udah 30 hari. Ya. Kita bisa membidik banyak segmen sebenarnya. Kalau misal 1 bulan ini kita mau fokus di 7 segmen, kan seminggu itu 7 hari. Ya. Berarti akan berulang 4 kali kan? Oke. Bisa 4 kali mobil, 4 kali keluarga, 4 kali konten sama drama cinta atau percintaan, 4 hari tentang masak, 4 hari ya gitu. Jadi kita bisa sebenarnya kalau aku tuh nggak suka dibagi-bagi channelnya. Tanpa perlu dibagi. Tanpa perlu kita dibagi. bisa Ngebagi harinya aja kita bagi gitu, dengan di konten yang sama. Berarti selama ini seperti itu. Selama ini seperti itu. Dan lancar-lancar aja. Dan lancar-lancar aja, alhamdulillah. Oke. Nggak, gue takutnya dengan crowded yang numpuk itu berarti kan jadi beda pembahasan kan. Takutnya ketika ada konten ini satu buat anak muda sih aman. Biasa kan bercanda-bercanda gitu aman. Takutnya nanti ada orang-orang bener. Lu pernah gak sih digituin? Pernah. Makanya sebenarnya gue itu termasuk kalau dilihat sekarang mungkin konten gue hampir 1000 nih. Konten lu 1000. Hampir 1000. Semestinya tuh ada lebih dari itu karena 500 konten udah gue delete. Karena tuh konten gue yang lama, yang gue dulu baru-baru nge-YouTube. Oh, yang 2 tahun tadi lu bilang. Bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 4 tahun yang lalu, bisa jadi 5 tahun yang lalu yang udah gue upload. Dan di situ kan kita belum ngerti apa itu copyright, betul. Apa itu kadang-kadang candaan kita. Kalau sekarang kita masih bisa mikir nih, oh ini nggak baik, nanti ini nggak bagus, takutnya salah persepsi. Kalau dulu kan kita nggak tahu ya, masih awal-awal. Betul. Masih kecil-kecil. Terus tanggung jawabnya nggak sebesar sekarang. Kalau sekarang kita bikin salah, misalnya gue punya ratusan karyawan, semuanya kena. Betul. Maksudnya guanya susah, semua juga susah. Kalau dulu kan kita nggak ada beban. Gue yang ngedit, gue yang videoin. Kalau ada apapun gue sendiri doang gitu. Jadi kita pendewasaan itu masih beda gitu. Jadi nggak bisa dibandingin. Mungkin kalau teman-teman ngelihat konten saya yang lama, konten yang baru, semua orang juga gitu sih. Semua public figure pasti ada di masa. Ada yang kejeblos narkoba, ada yang mungkin perceraian, ada yang hidupnya pernah ngapain, ada ya. Makanya gue juga sebenarnya nggak terlalu setuju bang ketika ada satu public figure masalah ini. Nah yang diungkit masalah-masalah dulunya. Iya itu. Udah ada perubahan kan itu. Udah ada perubahan, apalagi itu udah lama kan ngapain. Itu susah sih. Cuman ya semoga itu menjadi pembelajaran juga buat kalau ada yang masa lalu yang salah buat saya akan selalu minta maaf lebih baik. Berani untuk minta maaf itu kita harus gentle, kita minta maaf. Walaupun untuk kesalahan kita yang lalu kita minta maaf, ya kita harus berkomitmen sama diri kita, sama semuanya, sama keluarga, sama masyarakat juga nggak boleh ngulangin lagi gitu. Respect sekali. Dengan kekuatan yang besar datanglah tanggung jawab yang besar. Nah, beban terberat lu sebagai YouTuber yang terbesar di Asia apa nih bang? Ya itu tadi yang kita bahas, gimana kita bisa ngasih contoh yang baik. Takut apa-apa salah kan. Ngomong gini bisa salah, ngomong gitu bisa salah. Jadi capek banget. Wah, capek banget. Itu capek banget. Jadi nggak seluas kayak dulu gue bikin konten gitu. Dulu gue mau jungkir balik, mau loncat sana loncat sini terserah. Sekarang kita gini salah dikit, orang akan mencari sedikit kesalahan kita akan menutupi semua kebaikan yang udah kita bikin. Betul kayak seakan-akan kita wajib baik gitu. Wajib. Pokoknya depan kamera lu harus yang baik, lu harus sempurna. Enggak juga ya. Kulubani Adam khotoun. Artinya setiap anak turun Adam tuh pasti mempunyai salah. Waduh. Enggak, ini mentang-mentang episode pertama ada beginian, jangan ngarep episode selanjutnya ada. Enggak. Kebetulan aja kepikiran, nanti jadi beban gua kudu bawa begitu enggak ada. Tapi bagus juga itu, bagus. Iya, maksudnya setiap manusia kan pasti salah kan ya Bang. Lu berarti dengan beban konten konten kreator terbesar se-Asia, capek enggak sih Bang jadi orang terkenal? Ya kalau sekarang sih bukan capeknya, yang gue pikir lebih kayak apa yang gue bisa bikin gitu buat orang ya. Kalau capek tuh udah pasti capek, apalagi sebelum corona kemarin ya kan. Kadang-kadang tidur 3-4 jam, kadang bisa 2 jam. Mata tuh sepet, sampai saya pakai kacamata tuh salah satunya mata saya tuh sepet, depan mata saya tuh bawahnya hitam banget, gelap. Tahu awalnya saya pakai kacamata, jadi saya udah nggak bisa fokus. Kadang-kadang terlalu banyak kerja tuh kita pressure kan. Ini bukan pressure karena netizen nih. Apa yang harus kita bikin besok? Apa yang harus kita bikin besok? Beban dari seorang konten kreator itu konten kreator itu. Apalagi kan saya misalnya punya juga divisi dagangan yang berbeda. Iya. Misalnya ada makanan, misalnya ada restoran, misalnya apa. Itu kan aku harus menghidupi banyak karyawan. Misalnya satu toko ada yang 40 karyawannya, ada yang ini.
wah ini kan harus aku pikir gitu loh. Betul. Kadang-kadang nggak misalnya kita punya 10 usaha, 6 ini bisa jadi bangkrut misalnya, atau enggak 6 usaha ini tidak menghasilkan. Berarti 4 usaha ini yang harus menutupi 6 usaha ini. Itu lu megang sendiri juga. Itu masih kepalanya masih saya. Jadi itu yang membuat saya kalau orang nggak tahu saya di luar, mungkin di depan kamera saya akan senyum terus. Padahal di belakang gimana saya berpikir, gimana saya susah tidur, gimana saya harus melupakan beban ini, itu orang nggak tahu. Itu makanya nggak keangkat. Orang ngelihatnya kayak enak ya. Enak aja. Mobil sport, Bener. rumahnya mewah. Ente tidak tahu tidurnya cuma 2 jam kayak main bola babak tambahan. Lu mah enak tidurnya 7 jam 8 jam. Begini gila 2 jam doang. Kayak padat banget kegiatan. Gue baru belajar mengenai konten kreator bang, baru mau ikut-ikutan dong, udah ngerasa capek banget. Apalagi lu yang udah banyak banget ininya, sampai setiap hari ada konten ini ya, bawa daily vlog gitu ya. Daily itu buat kadang-kadang kita nggak tahu kan ada ide apa aja nih pas kita lagi hari ini. Gini. Capek nggak sih diekspos mulu hidupnya? Ya capek sih. Kalau dibilang capek itu capek, tapi ini udah bagian dari kerjaan. Kalau gua nggak kayak gini, karyawan nggak makan. Iya ya. Dagangan-dagangan yang dipromosikan di YouTube nggak makan. Gue nggak peduli misal dia rugi, tapi yang gue peduli adalah kalau yang mereka itu nggak bisa digaji gimana, nggak makan. Kayak lagi sekarang nih toko semua tutup, tetap harus jalan gajian. Oh iya ya, waduh. Iya kan? Puyeng juga ya. Puyeng. Misalnya kita dulu tuh waktu kecil, gue cuman mimpi gue bisa kerja, karena gue kan nggak punya lulusan apa-apa, gue nggak punya kuliah. Gue waktu itu nggak mampu kuliah, SMA gue nggak mampu. Jadi gue habis dari SMP kan, gue harap gue udah gede bisa dapat gaji UMR, kayak juta udah syukur banget. Sekarang ternyata gue miliaran itu keluar dari kantong gue buat ngegaji orang lain. Padahal target gue dulu gue cuma pengen gaji. Jadi hidup itu bisa berubah, tapi ya itu kan beban jadinya. Betul. Itu beban loh. Kita ngegaji orang, ketika kita nggak bisa gaji dia punya istri, punya anak, itu makan loh kepikiran. Ngegrogot loh. Iya. Dia ada yang ngasih nafkah ibunya. Itulah itu ngegrogot. Orang-orang suka bilang, enaknya orang kaya. Waduh bos. Wah. Waduh bos ini lihat nih abang-abang ini nih. Lihat tuh rambutnya sampai kuning. Itu di chat Pak, beda. Saya kebawa emosi, sorry Pak. Oke. Pusing yang dipikirin tuh pusing bener. Banyak begitu. Tapi harus disyukuri bro. Betul. Harus syukuri. Titiknya di mana sih bang dari lu pertama kali? Gua udah nih konten kreator nih. Sebenarnya gue awalnya tuh dagang dari terminal ke terminal, bikin coba dagang kaki lima, bikin segala macam sampai gue pernah dibuka misalnya setiap Jumatan gue jual baju muslim, tasbih, peci gitu-gitu. Itu seru buat gue gitu. Cuman titiknya waktu gue bilang gini, kok dagangan apa aja yang gue bikin kadang kalau kaki lima gitu digeser, diusir orang. Gue pernah bikin burger udah pakai tabungan gue udah bikin tempatnya segala macam, ada orang ngebangun mall, gue harus digeser, ditutup jalannya. Di situ gue nemuin, ada toko namanya yang nggak digeser-geser dan itu kita bisa gratis bikinnya, toko online. Akhirnya gue bikin lah segala macam online, forum, blog. Dulu belum ada blogger belum vlogger. Bikin blog gue. Nulis. Jadi misalnya gue jualan handphone, gue akan mereview handphone itu gue tulis. Sorry bang, itu posisinya lu udah SMA? Udah SMA. Udah SMA. Jadi tapi gue nggak sekolah, jadi homeschooling. Oke. Jadi di situ gue mikir, jadi gue bikin lah blog, gue sampai punya 14 blog. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang kok Atta bisa bikin konten banyak, karena dari dulu gue bikin blog. Kelatih gue bikin konten handphone. Gue mau jualan mobil nih, gimana caranya nih? Misalnya anggaplah brandnya ini. Apa ya yang nggak masuk brandnya, anggaplah brandnya gelas. Bintang lah, nama mobilnya ini Bintang nih. Gimana gue jual, gue nge-review, Bintang ini orangnya lucu, ini gue ceritain lah tentang mobil ini. Jadi setiap ada orang minat mobil ini dicarikan di Google, keluarlah blog itu. Pas keluar blog di bawahnya kalau Anda mau beli ada nomor ini. Itu taktik saya dulu, itu namanya clickbait zaman dulu. 14 blog dengan masing-masing blog kontennya berbeda. Itu gue bener-bener belajar walaupun nggak upload tiap hari, tapi semua blog itu gue isi, ada handphone, apapun yang gue jual gue bikinin blog. Berarti lu palu gada gue dari dulu gue kayak gitu. Jadi ternyata gue tanpa buka toko gue bisa jualan online, orang mesen, orang datang ya kan. Lu belajar dagang dari
diajarin apa gimana sih? Ya itu namanya tuntutan hidup bro. Adik gue banyak, orang dari SD gue nggak dikasih jajan, dan satu-satunya apa, dagang. Kerja nggak diterima, masih kecil, lulusan nggak ada, mau nggak mau jadi penjaga Indomaret aja gue ditolak kali bro, dulu masih kecil kan, nggak boleh. Jadi gue mendingan jadi makelar waktu itu. Makelar mobil, jadi makelar lumayan, satu mobil gue bisa dapat 1 juta 2 juta ya kan. Waktu itu gue pernah jualan online, akhirnya nutup tuh 2 minggu gue bisa jual 10 mobil. Masih kecil, sampai orang lagi datang aja bingung, ini lu ngapain? Usia berapa bang? Itu gue usia berapa ya? 14 tahun apa? Itu gue jual mobil. Gimana prosesnya makelar tuh? Ada yang mau jual nih. Jual, oke. Dia udah jual-jual nih di koran-koran. Berarti nyari-nyari. Dia nggak laku-laku kan? Okay. Dulu kan orang nggak ada yang online kan? Betul. Nah ini kantor Kaskus kan? Ini dulu gue jual pertama di Kaskus. Ada sejarahnya. Lu lihat nama ID-nya Matasuk. Itu punya saya. Kalau orang Kaskus denger, itu gue jualan di situ mobil. Kalau masih ada previewnya di situ, gue banyak banget jual mobil. Gue taruh mobil, gue jualin di situ. Nanti gue blasting ke blog-blog, ke Facebook segala macem. Nah ketika ada orang minat, dia nelpon, datang. Kan gue suara gue belum gini kan, masih kayak anak kecil kan. Gue bilangnya gue ibu-ibu, biar dia percaya. Halo, iya datang aja. Wah iya bu, dia percaya kan. Gue teranginnya jelas, gue baca dulu spesifikasi mobilnya. Pasti udah terang. Oke kita datang. Pas ketemu, mana tadi ibunya? Itu saya bang. Kamu yang jualan katanya. Masih bingung dia kan. Malah gue takut diringkes, dibungkus ya kan, sama mobil-mobilnya. Makanya gue selalu jual tuh deket pos sapam, deket apa, dia boleh lihat gitu. Yang pemilik mobilnya ikut juga sama lu? Dia ketemu gue yang jelasin semua. Dia aja sampai bingung-bingung, ini anak kecil kenapa lu yang jualan gitu. Ya namanya gue dititipin. Nah gue gak mau bawa orang-orang yang punya mobilnya juga, gak mau. Nanti penghasilan gue dipotong. Gue ada anak kecil, gue dikibulin nanti. Oh berarti gue kan perantara nih. Ya yang jual mobilnya set, udah lu diam situ, mobilnya dibawa dulu dijualin. Ya gitu. gue jual, taruh deh di sini. Nanti gue jualin online. Gue pokoknya orang datang. Nah alhamdulillah gue kecil-kecil gitu, lepas jual mobil 1, kejual mobil 2. Iya itu apa ya? Itu tanpa modal. Gue harus cari kan usahanya tanpa modal. Trik yang sangat sulit loh, walaupun cuma dibilang modal bacot doang. Iya modal bacot. Sulit. Sulit. Sesuatu, meyakinkan orang untuk beli nih ini. Sulit, nggak gampang. Mungkin orang lihat gue bisa ngomong bacot nggak berhenti di vlog itu mungkin karena dulu gue kerjanya jualan. Tapi itu seru sih bro, ya seru. Jadi itu kan salah satu cerita ya. Jadi gue seneng dengan ada cerita itu, jadinya gue sekarang gitu. Bang, sorry bang, ini ada yang skip nih berarti nih tadi. Saya dulu bikin blog. Nah jadi blog, habis udah jadi blog, nah disitulah baru eranya kan Twitter, terus Facebook. Tahun berapa sih? Tahun-tahun yang zaman-zaman Facebook 10. Tuh tulisannya aku sayang dia selalu. 2010-an berarti. Yang huruf A jadi 4, betul. Huruf S jadi 5, yang ngeselin. PT Mencari Cinta Sejati. Yang rambut-rambutnya masih ke depan gitu itu dia kan. Tuh, tahu. Nah, itu zaman-zaman itu tuh. Gue jualan tuh di semua. Jadi gue memanfaatkan sosmed itu buat gue jualan. Berarti awalnya lu dari jualan. Akhirnya gue lihat YouTube. Nah, di situ gue bilang, wah ini nih kayaknya nih sosial media masa depan nih. Tapi dulu gue niatnya buat jualan. Gue bikin lah dulu ngedit video bola itu 7 tahun lalu. Karena dulu suka bola. Nama ID-nya Matasuk juga, lu bisa lihat. Tuh udah 7 tahun lalu. Di YouTube. Masih ada nggak channel? Masih ada. Matasuk masih ada kayaknya nih ya. Tapi lu nggak pernah ceritain ini? Ini gak pernah, ini jarang banget gue cerita kayak gini. Nih Matasuk, subscriber 1000, 7 tahun lalu tuh. Ini gue yang edit, Falcao, Rocardinho. Mata tuh Muhammad Atta, karena gue dulu pengen jadi pemain bola kan. Jadi gue belajar dari ngedit tuh. Masih kayak gitu. Ini view-nya udah 1,2 juta dulu tuh. Matasuk Production. Oke. Ini dulu 7 tahun lalu masih sendiri. Dulu mah zaman-zaman dulu kita YouTube mah gak ada penghasilannya bro. Itu emang seneng aja. Belum ada AdSense. Jadi tadi rencananya gue dari gue bikin aja dulu nih, nanti kayaknya ini masa depan gitu. Berarti hitungannya lu juga bukan orang baru ya main YouTube ya? Iya makanya kalau orang bilang dulu anak main sore baru, gimana caranya gue baru, gue udah dari cuman memang gue naiknya telat. Misalnya kalau kayak Bang Radit tuh naik memang di 7 tahun itu dia udah naik. Iya betul. Di tahun-tahun itu di kayak 5 tahun lalu tuh Bang Radit,
dulu banyak ada skinny, ada abang-abang yang hebat duluan tuh udah lebih naik. Cuman dulu aku masih ecek-ecek gitu. Tapi untuk dikatakan anak baru ya buktinya valid ya kan. Gue udah bikin dari lama gitu. Oke. Dari itulah kenapa kalau ditanya alasan bikin YouTube, dari dagang, bukan memang mau jadi YouTuber. Dari dagang, cuman karena mau munculin muka sendiri udah nggak pakai ID ini, bikinlah channel ini. Oh berarti pas lu munculkan muka sendiri tetap awalnya itu dagang. Jadi kayak aku dulu video-video awalku tuh review barang. Tapi kok setiap gue upload view-nya kecil. Jadinya agak gede kalau gue ngebahasnya soal entah soal keluarga, entah soal gue nge-review mobil. Bukan mobil gue dulu nggak punya mobil kan. Jadi gue nge-review aja, nih mobil keren banget. Gue ke showroom, gue inget banget dulu nama judulnya apa, Gen Halilintas atau Atta main ke showroom mobil. Nah itu view-nya gede. Atta ngebotakin Ade gitu ngebotakin Ade, dia marah kayak gitu. Jadi belajar ini pasar ya. Iya ternyata gede ya konten-konten gini gitu. Baru disisipin dagangan di situ, baru laku. Oke begitu. Itu seru deh pokoknya. Menarik juga. Jadi buat yang apa ya? Gue ngobrol sama lu berapa menit udah tahu banyak ceritanya. Jadi perkataan-perkataan miring yang selama ini gue baca ya beberapa, wah ternyata nggak sebegitunya gitu. Ada sisi-sisi lain yang, wow ternyata seperti ini. Ada harus ditempuh ini itu luar biasa sekali. Sampai akhirnya sekarang mau bikin film sendiri. Alhamdulillah, bukan mau udah bikin. Udah jalan. Tapi di tengah jalan ya karena ini ujian dari Tuhan virus ini. Betul. Dan waktu gue berhenti di film itu, semua krunya juga marah sama gue. Karena? Maksudnya bukan marah sih, maksudnya gak setuju. Ada juga, bang ini kan masih gini. Cuman ya memang waktu itu gue bilang sebagai gue direkturnya, sebagai gue saudaranya, gue harus memutuskan ini. Karena gue gak mau nanti kalau ada antara satu kru kita yang kena, gue bilang, terus dia sakit, gak ada rasa lagi bangganya gue sama film ini. Misalnya ada dari salah satu yang kena fisiknya, entah dia meninggal sesak napas, nggak ada lagi bangganya gue sama film ini. Kalau udah mengorbankan korban jiwa, gue lebih sayang sama ada korban jiwa daripada gue menyelesaikan ini gitu. Jangan ada mewujudkan ambisi pribadi. Jadi nggak mau. Walaupun mereka bilang iya karena ini kan kerja segala, iya tapi ya nggak bisa. Tapi memang alhamdulillah habis itu 2 hari habis itu. Ternyata kan di mana-mana syuting semua di blokade. Berarti lu berhenti sebelum? Sebelum itu baru 2 sampai 5 hari habis itu semua tempat syuting berhenti kena geledah. Karena ada edaran. Malah gue termasuk yang berhenti pertama. Dulu gue lihat film lain masih pada jalan nih. Lu udah jalan berapa persen itu? Gue alhamdulillah sih udah kelar 50%. Alhamdulillah. Cuman itu gue bilang kita ada ngebangun kayak kampung. Itu lapangan bangun jadi kampung. Itu bakal kita hancurin, dan itu udah jadi kampungnya. Dan sekarang dihancurin lagi jadi tanah. Dan itu udah ngabisin budgetnya luar biasa banget. Yang sekarang dihancurin bukan untuk kepentingan film. Dihancurin beneran. Karena memang itu kita sewanya udah habis. Ya Allah, dan itu banyak kayak gitu. Kita ada pabrik yang harus kita ledakin kayak gitu-gitu. Pabrik yang harus kita ledakin. Jadi pabriknya kan gak mungkin pabrik beneran kan, kita ledakin, kita bangun. Gila. Sekarang harus dihancurin juga. Wah Allah, ini sedih banget. Itulah ujian ya. Kita nggak bisa nganggap hidup itu mulus-mulus aja. Betul. Itulah film Asyap Men. Tapi nanti ini bakal. Ini tentang apa sih bang? Itu filmnya tentang kita nih anak Indonesia, anak kampung. Saya di kampung tinggalnya. Tapi kita punya kemauan besar. Tapi dengan adanya YouTube, kita pengen tadinya kita bisa jadi pahlawan tuh bukan hanya pahlawan misalnya nonjok orang, berantem, bukan gitu. Pahlawan tuh yang bisa buang sampah, yang bisa jadi apapun yang bermanfaat. Tapi ini benar-benar komedi banget. Banyak juga mungkin dari stand up yang ikut bantu di sana. Kemarin ada Bang Gilbas juga, ada Yuda Keling. Respect. Kemarin juga didatengin tempat syuting sama Bang Ernest. Bang Ernest juga datang, dia suka juga sama lokasi kita. Respect. Dan kita tontonin juga, aku liatin beberapa scene-nya dan dia ketawa. Mantep benar. Tadinya Bang Ernest juga mau jadi salah satu cameo-nya juga karena aku suka kan dengan karya-karya beliau yang filmnya luar biasa. Jadi ya istilahnya dengan adanya kayak gini tuh
nggak berhenti belajar lah. Apa aja gue pelajarin gitu. Betul, apapun. Selagi kita masih muda, pelajarin apapun. Jangan takut gagal, belajarin terus. Apapun badainya tetap hadapin aja. Berarti ini untuk jadwal tayangnya juga jadi berubah. Jadi berubah. Mestinya lebaran ini. Harusnya Habis lebaran nih tayang. Tapi banyak juga sih yang kecewa penonton udah nungguin film ini. Tapi mau gimana ya kan. Iya, biasanya film-film gitu atau apapun itu kan promonya udah jauh-jauh Udah jauh-jauh hari. Dan dari lebaran nih mestinya udah libur sekolah. Sayang. Tapi kalau misalnya filmnya bisa tayang juga kan bioskop orang nggak bisa datang. Betul, Sama aja. Iya, emang gara-gara corona nih, aduh. Itu Makanya bikin DPO lagi dong. ya, DPO. corona. Nanti dah, gue takut dibilang inian, manfaatin momen bla bla bla. Iya, namanya kan itu curahan anak muda, ya kan? Cuma ya, nantilah lihat nanti. Oke. Lah. Itu kan di film itu gue berapa kali lihat di story lu atau story yang berpartisipasi di sana. Ada ini ya, Aurel. Ada. Ihiu. Bismillah 3 kali, bisa kali. Hiu. Iya, dia jadi Sebagai apa dia, Bang? dia di sana jadi perannya namanya Aisyah. Aisyah itu Sebelum lagu Aisyah si Bunda Aisyah istri Rasulullah viral itu nama Aisyah tuh memang dia namanya udah Aisyah aku kasih. Karena aku tuh ngefans sama Siti Aisyah. oke. Jadi waktu bikin cerita itu kita diskusi untuk keluar nama Aisyah, aku sangat setuju gitu. Jadi jangan Mira itu manfaatin tren. Enggak, bukan. Itu sebelum lagu itu trending itu udah namanya Aisyah. Takutnya dia bilang gitu, tapi alhamdulillah itu ngikut aja kok tiba-tiba jadi trending nama Aisyah Aisyah. ini dicerita sebagai apa, Bang? Sebagai ibu pesantren, Oke. dia yang ngurusin anak-anak yatim piatu. Yang anak yatim piatu ini memang dia yang ngurus segala macam. Nah, saya ini siap men juga sebagai yang suka bawain minuman apa kayak gitu-gitu. Dan ini terjadilah drama percintaan di situ. Terjadilah pandangan-pandangan yang Berarti itu- menggoyah hati. Itu cerita di filmnya terinspirasi dari dunia nyata bagaimana? Iya agak iya. Gimana sih sebenarnya hubungannya dengan Ismi Hidayat? Gimana? Salah. Aurel. Jangan mentang-mentang ungu disama-sama dong, nanti ada yang marah. Iya tapi ya kalau hubungannya ya doain semoga ke jalur yang lebih mantap lagi. Oh, berarti memang udah ada rencana arah ke sana gitu. Iya, soalnya kan memang ya namanya keluarga saya tuh nggak menganut budaya pacaran gitu enggak. Jadi kalau ada yang mau cocok ya kalau bisa diseriusin. Lah, emang lu ada ini sendiri gak sih? Ada patokan tersendiri, oh gue nikahnya di usia sekian. Nggak ada sih sebenarnya patokannya. Kalau udah jodoh datang ya udah gitu. Siap. Dan bener lu tuh. Lu kapan? Gue mesti nanti gua. Kayak tadi gue lihat ada yang Apa? ada yang nemenin. Ada lah banyak, ini kan kita kru banyak semuanya nemenin. Tapi tadi ada yang duduk Udah berdua. sis, jangan coba nanya-nanya, gua hostnya di sini. Oh iya salah. Ya, Lu jadi serius juga ini sama ini. iya kan udah bilang kan. Oh main-main doang. Nggak usah diarahin begitu kan, gue bilang udah gua aja yang nanya. Oh iya. Dah Aurel udah. Gitu aja. Pokoknya Pokoknya didoakan semoga ada ya berkembang ke arah yang jauh lebih baik lah ya. amin, begitu lah amin, ya. amin. Man juga udah itu ya sempat main ke rumah calon mertua. Oh udah dong. Kan kalau Dibilang udah setuju dia calon mertua. soalnya kalau menurut gue cowok yang gentleman itu kalau ngajak jalan cewek itu dia harus kenal sama orang tua ceweknya. Izin nama itu baru namanya cowok. Tapi kalau cuman datang jemput depan gang. weh sih jangan ketahuan. Aduh. Bawa pulangin gak jelas kapan kalau disuruh pulang sendiri lu naik ojek sono. Waduh itu. Aduh itu kan. Sangat-sangat. Kita tetap harus tata kerama sebagai lelaki itu ada. Nah, ini dia. Bilang ke orang tuanya gitu. Bu, saya mau main. Walaupun misalnya lu belum berani nikahin dia, paling enggak misalnya main. Bu, izin ya. Saya main sama dia. Saya nih inget muka saya tinggalnya di sini, anak ibu udah gitu. Pokoknya saya akan bahagiain anak ibu hari ini misalnya atau apa gitu. Gila, Mau kita ajak jalan gitu. Gitu.
Laki. Respect. Kan laki yang dipegang apa? Tanggung Nah jawabnya. itu dia. Apalagi yang bisa dibanggakan dari laki selain Tanggung omongan? jawab. Tanggung jawabnya gila. Subscriber banyak, attitude juga. Aduh Gila, bisa gila ini yang banget. gini-gini jilatnya jago nih Yo gini-gini. gitu dong, ayo kapan gue diajak? Halo. Biasa itu ujung-ujung dari sebuah penjilatan adalah ngajakin project kan. Iya nggak apa-apa siapa tahu kan ada sama bintang Emon ada project kan Smartfriend ini Aduh. banyak loh projectnya. Kacau. Kalau ada keliling Indonesia ada Siap, apa? ya kan? serem banget, Bang. Lu bagaimana cara menjaga konsistensi dengan subscriber yang begitu banyak, Bang? Konsistensi. Gue pernah ngobrol sama siapa ya? Oh, sama Om Deddy. Kunci sukses di YouTube adalah konsistensi. Kata Om Deddy. Nah, lu kan gue liat nih buset dah. Tiap hari ada aja kontennya. Gimana sih rahasianya apa sih lu menjaga kuas-kuasan agar tetap konsisten lancar gitu? Itu dia rasanya sebenarnya konsistensi. Itu kayaknya dulu awal-awal YouTuber nanya tips menjadi YouTuber itu adalah konsistensi. Awal-awalnya jadi cuman ketika sekarang sudah banyak juga YouTuber bilang, "Saya udah konsisten, Bang. Kok nggak naik-naik?" katanya. Oh. Karena lu nggak jadi diri lu sendiri. Kayak lu misalnya nge-stand up bikin DPO, menurut gue tuh lu udah jadi diri lu sendiri. Jadi nggak ada yang sama kayak lu. Mungkin terinspirasi sama stand up yang udah lebih duluan, yang udah lebih senior. Tapi lu jadi diri lu sendiri dan lu jalanin konsistensi lu dan selalu belajar sih. Minimal kalau nggak mencapai target yang diinginkan juga ya puas dengan karya sebagai diri sendiri gitu kan, Bang. Tapi karena pertanyaannya gimana cara menjaga konsistensi adalah kita harus tahu saat niat kita memulai itu apa, bro. Kan dulu kan. Oh niat gue dulu pengen ini kita liatin. Kadang-kadang kita setelah udah konsistensi kita di zona nyaman kan. Udah nyaman nih, gue udah bisa dapet ini bulanan udah aman lah ini udahlah. Nah zona nyaman ini yang nggak boleh ada dari orang yang mau lanjutin konsistensi itu. Zona nyaman sebenarnya nggak aman ya. Nggak aman. Ketika lu dapat zona nyaman salah kalau wah kerjaan gue udah aman ya udah gue gini aja. Jadi lu nggak berkembang, nggak mau belajar hal baru. Ibaratnya lu kerja di kantor aja, ketika lu di zona nyaman, bos lu liatnya kayak oh udah lu di segitu aja, gaji lu nggak naik, pangkat lu nggak naik. Karena lu nggak bikin terobosan sesuatu yang baru di kantor gue misalnya. Tapi giliran dia mau terobosan, oh dia kasih bonus ini, dia pantas naik jabatan, oh dia bikin ini, bikin itu gitu. Jadi apapun yang ada di zona nyaman di pekerjaan tuh nggak akan bagus. Jadi syarat konsistensi itu tetap berjalan adalah jangan ada di comfort zone itu. Jadi jangan selalu sampai belajar. ada di comfort zone ya. Kecuali kalau lu mau nyaman dalam berinternet ya jawabannya apalagi selain Ion Plus yang mendapatkan bonus kuota tahunan hingga 50. Sedap, mantap sekali. Bintang Emon. Brand ambassadornya jangan keganti ya. Jangan kalau bisa. Bang Atta, lu main TikTok gak sih? Main, semua orang main TikTok. Dulu semua orang bilang TikTok alay, tapi semua orang sekarang main TikTok. Dulu ledek-ledekin kan Sekarang Justin Bieber aja main TikTok loh. Wah, Politikus dunia juga main semuanya TikTok. main TikTok berarti iya. sesuatu itu bergantung juga kapan waktunya. Nilai sesuatu itu bergantung. Dulu kan nilai TikTok iya diledek-ledekin mulu kan. Sekarang nilai TikTok siapa yang nggak make kan? Berarti kan Sekarang orang bikin apa aja di TikTok. Walaupun gue jarang upload tapi main gue. ada akun lu sendiri. Apa sih ini? Udah lumayan lah. Baru 2,9 juta lah. Enggak bos. Itu bukan baru ya. Tolong. Mohon maaf ini. 2,9 Maksudnya mau semangatin lu biar lu bikin juga TikTok. Siapa tahu ada si TikTok versi stand up comedian tuh. TikTok gue. Atta Halilintar. Ada kan. Sekarang berarti lu kalau gue tantang buat berdansa. tapi gue nggak bisa joget. Bro, tenang. Apa gunanya gue di sini? Selain Guru dansa. nemenin lu nggak bisa juga. Ya, Kita nggak sendirian kalem bos. Kita di sini udah nyewa koreografer. Wih keren. Ngeri dia tuh. Bener-bener keren sama Adfriend ini. Keren ngeri banget nggak tahu lagi 13 GB bonusnya setahun tuh. Aduh. Udah bener-bener Ion Plus anti was-was ya. Boy ini koreografernya kayaknya apa ya? Gimana sih jogetnya? Gue tuh TikTok gue semuanya nggak ada yang joget. Isinya tuh ngobrol atau sama keluarga tuh. Di sini.
Tuh, yang gampang-gampang Yon. Belok kanan, belok kiri. Yang gampang-gampang aja, nggak ada yang ribet-ribet. Lo harus joget, wahai Atta Halilintar ya. Jangan manja-manja lu. Ya udah lu yang ngajarin deh, gue ikutin apa aja gerakan lu. Ayo. Mulai. Iya, ntar dulu. Kita sambil berdiri biar enak. Ayo, set. Ion Plus Go! Snack break Ion Plus bonus kuota mingguan dan aktifnya 1 tahun beneran. Ion Plus kuota aktif was-was. Iya, tapi tadi setelah Bang Atta Meliuk-liuk seperti tarian-tarian di TikTok, emang bener udah ngevlog aja Bang. Iya ngevlog aja udah. Bener ya, Memang aduh udah. Orang Jangan suruh saya dance, jangan. ada bidangnya masing-masing. Ada bidangnya, nggak bisa gitu. semua juga gitu ya. Betul. Takut nanti gue jadi dancer kan, Nah. takutnya Dapat lagi yang dancer. kan maksudnya. Sendinya nggak bisa diajak kerja sama. nggak bisa gua. Kaget tadi pas gerak. Kaget. Ini gerak-gerak nih. Kaget sebagai sendi kaget ya. Bener, Terima kasih Bang Atta telah Thank you, hadir di thank you sini. banget juga Menemani Bintang Emon. teman-teman untuk berbuka puasa, menjelang buka puasa ini udah main-main membagikan kisah inspirasinya yang mungkin buat beberapa bagi kita baru denger, oh ternyata Atta Halilintar pernah seperti ini, luar biasa. Terima kasih sekali. Thank you, sama-sama, inspirasinya. bro. Respect, Oke. respect. Karena ini juga udah mau azan ya, kebetulan ya. Saya Wah, kasih- udah siap nih iya, sayur udah, asemnya. Jangan dibuka dulu. Oh, jangan. Asam beneran itu ya. mm. Ya, terima kasih teman-teman. Pokoknya selamat berbuka.